Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerah Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh datang untuk menyembah Dia, untuk menaikkan ucapan syukur atas kebaikan, atas pemeliharaan yang telah Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu bagi kami. Kau Allah yang mengasihi kami. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang telah menyelamatkan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mau datang kepadamu, menaikkan ucapan syukur kami, menaikkan penyembahan kami. Kiranya Tuhan yang menguduskan hati kami, hidup kami. Engkau yang bertahta dalam setiap pujian kami. Engkau yang menjamah setiap kehidupan kami. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kaulah sukacita kami Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus sukacita, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kaulah sukacita kami. Yesus sukacitaku, Yesus Kau kekuatan kami, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu, bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu, bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Kami angkat tangan kami, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku
hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kaulah sukacita kami, apapun yang terjadi. Kaulah yang tak pernah meninggalkan bagi setiap kami. Terima kasih, Kaulah sukacita, Kaulah pengharapan kami. Glory, haleluya. Segala puji, segala syukur hanya bagi-Mu. Kaulah sukacita kami, Kaulah pengharapan kami, Tuhan. Segala puji, segala syukur hanya bagi-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, oh, amin. Hanya Kau yang layak terima setiap pujian, Tuhan. Terpujilah Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Pada pagi hari ini kami mau bersorak-sorak meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami, Engkaulah Raja kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Dialah sumber kekuatan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, Dialah sukacita kita. Dia Allah yang setia, Allah yang selalu menopang hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorak hanya bagi nama Tuhan. Haleluya.
Kau milikku di surga. Tiada yang kuingin, tiada yang kuingin di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingin di bumi, tiada yang kuingin di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Dialah sumber kekuatan kita. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Dialah sumber kekuatan kita. Apapun yang kita hadapi, percayalah kita tidak pernah menghadapinya sendiri. Ada tangan Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Kita telah diangkat menjadi anak-anaknya, menjadikan berharga. Bukan karena kehebatan kita, tetapi hanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Ia yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Ia telah menebus dosa kesalahan kita. Amin, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhanlah yang menjadi terang bagi setiap langkah hidup kita. Ialah penuntun bagi setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Di dalam segala
dalam segala hal. Janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, di dalam segala hal, janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Mari Bapak Ibu, kita sejenak merenungkan akan kebaikan Tuhan, akan kasih setia Tuhan. Ia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun masalah sulit, tantangan yang kita hadapi, percayalah Bapak Ibu, ada tangan Tuhan yang membela hidup kita. Saat kita bersandar secara penuh kepada Tuhan, saat kita benar-benar bersungguh hidup di dalam kebenaran dan rencananya, percayalah, Tuhan selalu membela hidup kita. Ia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia memiliki rencana yang terbaik bagi hidup kita. Terima kasih. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah,
percayalah, percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang setia membela hidup kami, menopang kami Tuhan. Glory, Kaulah kekuatan kami, Kaulah pengharapan kami Tuhan. Segala puji syukur, glory, haleluya. Pujian kami, Kaulah kekuatan kami. Kami bersyukur, kami mengucap syukur. Kaulah yang setia, Kaulah yang mengasihi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang sungguh mengasihi kami. Allah yang telah mengorbankan diri-Mu untuk menebus kami Tuhan. Untuk menyelamatkan kami. Memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersandar kepadamu. Ajar kami untuk terus berharap kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia, Allah yang membela kami, Allah yang selalu menopang hidup kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati setiap kami, untuk kami dapat mengerti firman-Mu dengan benar, dengan baik Tuhan. Dan boleh tertanam dalam hati kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang menguduskan dan melayakan hamba-Mu, biarlah melalui pelayanannya boleh menjadi saluran berkat bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Ya, doa saya kiranya kita tetap sehat semua, kuat dan tetap setia mengiring Yesus apapun yang terjadi. Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan masih beri kita kesempatan untuk bersama-sama mendengar, merenungkan dan belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus.
Pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema menabur di masa sukar. Ya, pembacaan kita dari Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12. Saya bacakan untuk kita. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ya, ini adalah kisah dari keluarga Ishak. Di negeri mereka terjadi kelaparan, dan Alkitab mencatat ini bukanlah kelaparan atau masalah yang pertama. Ya, sebelumnya itu juga Abraham pernah mengalami satu kelaparan. Ketika terjadi kelaparan, Bapak Ibu, pasti banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Ishak dan keluarga. Tapi kita lihat di tengah-tengah masa yang sukar, masa yang sulit ini, Ishak tetap melakukan apa yang menjadi bagiannya. Ya, bagiannya adalah menabur. Kalau kita berbicara tentang menabur, berarti harus ada benih yang akan ditabur. Ya, benih berarti ada ongkos, ada pengeluaran, ada pengorbanan yang harus dilakukan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kami adalah keluarga petani, jadi mulai kecil saya melihat orang tua saya bagaimana bertani, dan setelah saya juga mulai remaja, saya juga ikut dan terlibat di dalam pertanian. Ya, jadi saya sangat mengerti sekali bagaimana susahnya orang bertani, bagaimana jerih payah orang yang menanam. Kalau kita di Indonesia rata-rata padi, jagung. Kalau dulu di zaman Ishak ya mungkin gandum. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika seorang petani mulai menabur, ada banyak tantangan yang harus dihadapi Bapak Ibu. Ya, ada pergumulan yang besar karena apa? Yang pertama karena belum tentu benih yang ditabur itu bisa tumbuh. Ya, kalau kita di Indonesia punya sawah, sebelum sawah itu kita tanami dengan padi, maka benih itu disemaikan dulu. Ya, disemaikan setelah kira-kira panjangnya benih itu tumbuh, ya mungkin 5 sampai 10 cm Bapak Ibu, setelah itu dicabut baru ditanami ya sesuai dengan jarak-jarak yang sudah ditentukan di sawah yang memang sudah siap untuk ditanami. Ya. Jadi saudara, ketika benih itu masih disemaikan juga sudah banyak tantangan. Karena apa? Ketika benih itu disemaikan Bapak Ibu, ada burung, ada tikus, ada binatang-binatang yang lain yang akan memakan, yang akan mengganggu pertumbuhan dari benih itu sendiri. Ya, jadi yang kedua, ketika benih itu sudah besar, juga banyak tantangannya. Belum tentu bisa dia menghasilkan buah. Belum tentu ada panen raya setelah benih itu sudah ditanam Bapak Ibu. Karena apa? Banyak yang akan membuat tanaman itu menjadi rusak. Kalau kekurangan air itu juga mengganggu pertumbuhan. Kebanyakan air juga akan merusak tanaman itu Bapak Ibu. Ketika padi itu sudah mulai berbuah juga, maka binatang-binatang sudah siap sedia untuk merusak, untuk menghabiskan. Jadi ketika seorang petani menabur, belum tentu dia bisa panen raya atau belum tentu dia bisa akan mendapat hasil yang
harapkan dari benih yang sudah dia tanam itu. Ya karena seperti saya katakan tadi, ada burung yang akan menghabiskan buah dari tanaman itu. Ada tikus, ada wereng yang begitu jahat Bapak Ibu. Ya, yang ketiga, ketika kita menabur benih dibutuhkan keberanian. Ya, berani berkorban. Karena apa? Ya karena belum tentu nanti, belum pasti nanti ada hasil yang memuaskan dari tanaman kita itu. Tapi kita percaya seperti firman Tuhan mengatakan, ketika kita berani atau kita lakukan bagian kita, nanti bagian Tuhan yang akan memberkati ya apa yang kita tabur atau benih yang sudah kita tabur itu. Ya firman Tuhan katakan, orang yang menabur pasti menuai. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Yang poin yang keempat Bapak Ibu, supaya kita menjadi penabur yang berhasil atau diberkati, perlu ada ketaatan di dalamnya. Kita lihat Ishak ketika terjadi kelaparan di negerinya, dia ingin pergi ke Mesir, ke tempat yang lain. Tapi firman Tuhan datang kepada Ishak, dikatakan, jangan pergi ke Mesir. Ya, firman Tuhan juga katakan, tinggallah di negeri yang ditunjukkan Tuhan kepadamu. Ketika Tuhan mengatakan, Ishak dan keluargamu tidak boleh pergi ke Mesir. Tinggallah di negeri yang akan saya tunjukkan kepadamu. Ya, dia akan menjadi orang asing di tempat itu Bapak Ibu. Kita lihat yang dilakukan oleh Ishak, dia taat kepada perintah, dia taat kepada firman Tuhan. Suruh jangan pergi ke Mesir, dia nggak pergi ke Mesir Bapak Ibu. Ya, perlu ketaatan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Di dalam kita melayani Tuhan perlu taat kepada si empunya pekerjaan itu, yaitu Yesus Tuhan yang adalah si empunya pekerjaan, yang menyuruh, yang mempercayakan pelayanan atau pekerjaan itu kepada kita. Saya sangat tertarik dalam ayat yang kelima di dalam pembacaan kita. Dikatakan di situ, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah dan ketetapan dan hukumku. Ya, saya bersyukur Bapak Ibu, firman Tuhan ini membahas Ishak, tapi ayat yang kelima ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Abraham yang adalah orang tua atau papa dari Ishak ini adalah seorang yang taat kepada perintah Tuhan. Taat melakukan hukum-hukum Tuhan. Artinya Bapak Ibu, ketaatan orang tua itu juga akan berpengaruh besar terhadap generasi kita selanjutnya. Itu sebabnya Bapak Ibu, sebagai orang tua, mari taat dan setia kepada Tuhan, karena itu juga akan berdampak kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita. Abraham taat dan setia kepada Allah, maka kita lihat Ishak anaknya diberkati Tuhan begitu luar biasa. Ya. Taat. Abraham taat, Ishak juga adalah seorang yang taat kepada firman Tuhan dan setia melakukan firman itu. Tadi kalau kita baca di dalam pembacaan kita,
di situ terjadi satu kelaparan, ada masalah. Biasanya kalau terjadi kelaparan, orang kan mikir-mikir, waduh, ini kan terjadi kelaparan, ada benih. Ya kalau benih ini bisa menghasilkan ya enggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah tabur, ya benih itu menjadi percuma karena tidak tumbuh atau dimakan oleh binatang-binatang yang lain, maka ini menjadi masalah yang double lagi di dalam hidup kita. Tapi kita lihat Ishak menabur pada masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Dia taat, berkat ketaatannya itu kita lihat, maka Tuhan yang memberkati Ishak. Dikatakan tadi, dalam tahun itu juga Ishak mendapat hasil 100 kali lipat. Ya, mendapat hasil 100 kali lipat Bapak Ibu. Ya, jadi bukan berarti kita terus berpikir, udahlah aku nanti menabur untuk pekerjaan Tuhan, menabur untuk orang lain supaya aku mendapat juga hasil 100 kali lipat. Ya, bukan berarti Bapak Ibu seperti kita main gambling seperti itu. Ya, saya tabur segini supaya saya dapat segini, enggak. Tapi Tuhan mau menunjukkan kepada kita supaya kita taat dan sungguh-sungguh setia melakukan firman Tuhan. Sadarilah, kalau kita lakukan bagian kita, orang yang menabur itu, firman Tuhan tadi katakan, pasti dia juga akan menuai hasil dari yang dia tabur itu. Tapi jangan ya kita hitung-hitungan, oh saya kasih segini supaya saya dapat nanti beratus-ratus kali lipat. Ya, yang penting lakukan bagianmu, nanti Tuhan sendiri yang akan lakukan bagiannya kepada hidup kita, pada keluarga kita, kepada pekerjaan kita itu sendiri Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya dikatakan di sini, Ishak menabur di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang krisis, ya walaupun masa itu sukar, sulit, dan seringkali dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu, iblis mulai membisikkan kepada kita, udahlah, masa-masa sekarang ini kan sukar. Ya, pekerjaan seret, ya mungkin gaji juga ya masih belum normal dibayar oleh perusahaan, masih dipotong. Kamu pergunakan aja untuk kamu, untuk keluargamu, sudah pas-pasan. Bahkan enggak cukup, apalagi kamu menabur untuk pekerjaan Tuhan, menabur untuk orang lain. Maka akan bertambah tidak cukup. Ya. Bapak Ibu, seringkali bisikan-bisikan seperti ini akan diperdengarkan oleh iblis di telinga kita. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, kita mau mengikuti kemauan kita sendiri atau mau mengikuti kemauannya Tuhan. Kita mau taat kepada Tuhan atau mau kita pilih taat kepada daging kita. Itu terserah atau tergantung kepada setiap pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Lakukan bagianmu. Nanti Tuhan sendiri yang akan lakukan bagian Tuhan kepada kita, ya, dia akan nyatakan bagian Tuhan itu di dalam hidup kita. Ya, tadi saya katakan Abraham ayahnya Ishak adalah orang yang beriman, orang yang taat, orang yang setia. Ishak juga adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Dia setia melakukan hukum-hukum Tuhan. Seringkali orang bertanya seperti ini, loh, kan mereka orang setia, orang yang taat, orang yang beriman.
kok kena masalah, kok mengalami satu kelaparan yang mengancam jiwa mereka. Ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seringkali Tuhan izinkan juga kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami masalah seperti yang dialami oleh orang-orang dunia. Ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan. Supaya setelah kita menang menghadapi dan tetap taat di masa-masa yang sukar itu, Tuhan memberkati kita. Tuhan mau membuat perbedaan atau menunjukkan perbedaan orang yang sungguh-sungguh atau setia kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak setia atau yang tidak percaya kepada Tuhan itu sendiri. Ya, jadi kita jangan mulai meragukan kuasa Tuhan, mulai curiga akan kesetiaan Tuhan. Enggak boleh Bapak Ibu. Sadarilah segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, itu semua berada di bawah kendali Tuhan. Dan ingat, segala sesuatu yang Tuhan izinkan pasti ada tujuan, ada maksud di balik semua yang terjadi di dalam hidup kita. Ya, jadi Bapak Ibu, kisah ini mengajarkan kepada kita supaya di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar sekalipun, kita tetap melakukan apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi kewajiban kita. Ya, jangan sampai kondisi dan keadaan ini merubah sikap hati kita yang dari taat setelah ada masalah menjadi tidak taat. Waktu belum ada pandemi kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Setelah ada masalah kita berkurang setia. Dulunya kita adalah orang-orang yang bermurah hati, menabur kasih, menabur hal-hal yang baik kepada orang lain. Tapi setelah ada masalah, terus kita berubah. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Tuhan mau menguji, Tuhan mau melihat, dan Tuhan mau ada bukti iman kita, ketaatan dan kesetiaan kita di balik segala hal-hal yang sulit di dalam hidup ini. Tuhan mau lihat dalam kondisi yang baik, keadaan yang mendukung, dia setia kepadaku, dia melakukan perintah-perintahku. Apakah setelah keadaan itu berubah, kesetiaannya juga ikut berubah, ketaatannya juga ikut berubah? Ya Bapak Ibu, kita bersyukur di dalam Alkitab kita banyak contoh-contoh yang diberikan. Abraham taat, setia kepada Tuhan. Ketika dia juga menunggu-nunggu anak kandungnya untuk menjadi penerus yang mewarisi harta kekayaannya. Sampai sudah berumur tua 100 tahun Bapak Ibu. Ya, istrinya Sarai juga udah tua. Bahkan Alkitab mengatakan sudah gak ada kemungkinan lagi punya anak. Udah mati haid Bapak Ibu. Tapi kita lihat Abraham tetap taat walaupun janji itu belum dia peroleh. Bahkan ketika anak itu sudah ada di tengah-tengah keluarganya, Ishak sudah ada. Tuhan juga masih menguji apakah setelah berkat itu diberikan, doanya dikabulkan, anak itu sudah ada di tengah-tengah keluarganya, apakah hatinya mulai condong hanya kepada anak, kepada Ishak, pikirannya, waktunya habis hanya mengurus dan terus menikmati berkat-berkat itu dan mulai berpaling dari Allah. Kita lihat, maka Allah juga menguji Abraham dengan cara diminta anaknya itu yang satu-satunya dipersembahkan sebagai korban bakaran. Tapi kita lihat Bapak Ibu, kesetiaan dan ketaatan Abraham terbukti, sangat terbukti. Dia rela mengorbankan
Ishak sebagai persembahan yang harus korban bakaran yang harus dipersembahkan Bapak Ibu. Ya. Ayub ketika dia dalam kondisi yang makmur, kaya raya, anak-anaknya ramai dan menemani dia. Harta kekayaannya juga terus berlimpah, dia setia. Tapi kita lihat kesetiaan Ayub dan ketaatannya juga tetap terbukti ketika segala sesuatu, harta kekayaan anak-anak, bahkan kesehatannya juga mulai mengganggu dia. Istrinya juga mulai berubah setia kepada dia. Tapi kita lihat ketaatan dan kesetiaan Ayub juga sungguh sangat terbukti. Dia tetap menjadikan Allah itu menjadi Tuhan, menjadi sumber pengharapan dan yang dia andalkan di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, firman Tuhan mengajarkan kepada kita di masa-masa yang sukar ini, masa-masa yang sulit ini, jangan berhenti untuk menabur. Jangan berhenti menabur kasih, menabur kebaikan, menabur kepada pekerjaan Tuhan, menabur kepada hamba-hamba Tuhan, menabur kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 dikatakan di situ Bapak Ibu, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ya Bapak Ibu, ayat 6 sampai ayat yang ke-11 ini ayat-ayat yang memotivasi kita, mendorong kita supaya jangan takut dan jangan berhenti untuk menabur kebaikan, menabur kasih, menabur kemurahan. Walaupun kita berada di masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar seperti sekarang ini. Sekali lagi saya ulangi, tetap taat dan setia, lakukan bagianmu, nanti Tuhan sendiri yang melakukan bagiannya kepada kita semua. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari terus menabur. Orang yang menabur, maka ada waktunya dia juga akan menuai apa yang ditabur itu. Firman Tuhan katakan, jikalau dia tidak menjadi lemah, tapi tetap sabar, setia, menanti hasil dari taburan benih yang dia lakukan itu Bapak Ibu. Saya seringkali mengatakan seperti ini, ya memang enggak sama waktunya kita menuai, itu tergantung dari benih. Ya kalau mungkin kacang, jagung, padi, ya berapa bulan kita sudah bisa tuai. Tapi kalau tanaman itu adalah tanaman tua, ya mangga atau mungkin durian, ya perlu kita menunggu waktu yang lama, bertahun-tahun, baru kita bisa menikmati hasil dari benih yang kita tabur itu. Yang penting menabur. Nanti ada waktunya kita menuai. Ya mungkin seperti saya katakan tadi, kalau tanaman tua dibutuhkan 5 tahun, 10 tahun mungkin baru kita menuai. Tapi ingat,
Kalau kita nggak pernah menabur, jangan pernah bermimpi untuk menuai. Hanya orang yang pernah menabur, maka dia akan menunggu satu kali, akan menuai apa yang dia tabur itu. Jangan menunda-nunda, jangan menjadi terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Menaburlah, menabur banyak, maka menuai banyak juga. Kalau kita menabur sedikit, jangan berharap menuai dengan hasil yang banyak. Karena itu akan mustahil. Karena firman Tuhan katakan, orang menabur banyak itu maka dia akan berharap. Tidak salah dia berharap menabur, menuai juga hasil yang banyak. Amin firman Tuhan Bapak Ibu. Biar tengah-tengah masa yang sulit secara ekonomi, sulit secara finansial mungkin. Bahkan kita mengalami krisis. Tapi Tuhan mau melihat, Tuhan mau menguji ketaatan hati kita di tengah-tengah masa-masa yang sukar ini. Apakah kita memiliki hati yang taat? Apakah kita mau tetap menunjukkan kesetiaan kita yang teruji kepada Allah kita? Taatlah dan tetaplah setia. Dia sumber dari segala sumber berkat itu yang akan memberkati dan bahkan dikatakan tadi memenuhi keperluan kita menurut kekayaan dan menurut kebenarannya itu sendiri. Mari kita menjamkan mata kita sejenak. Kalau masa-masa yang sukar ini mulai mengubah kesetiaan dan ketaatan kita menjadi kurang taat dan kurang setia kepada firman Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku mau kembali taat dan setia kepada Engkau. Aku mau lakukan bagianku yaitu menabur. Bagiannya Tuhan yang akan memberkati apa yang kita tabur itu. Dan Dia berikan juga kita waktu untuk menuai hasil yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami belajar di masa-masa yang sukar seperti yang kami alami saat ini untuk taat dan melakukan firman Tuhan, melakukan bagian kami. Supaya kami jangan berhenti mandek menabur kasih, menabur kebaikan, menabur kemurahan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, kepada keluarga kami. Roh Kudus tetap tolong kami supaya di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini kami tetap produktif, kami tetap berkarya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hidup kami ini berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Supaya dunia melihat bahwa kami adalah orang-orang yang berbeda. Karena kami adalah milik Tuhan. Kami anak-anak terang. Harus berbeda dengan cara hidup orang-orang dunia. Dan di dalam dunia yang gelap ini kami tetap memancarkan terang dan memancarkan sinar yang dari Kristus itu sendiri. Tuhan Yesus, kami tetap berdoa dan menyerahkan Gereja GPP Siloam Pondok Chandra, karena gereja ini adalah milik Tuhan. Tuhan yang menjadi kepala atas gereja ini. Kami serahkan perjalanan gereja ini untuk selanjutnya dalam tangan Tuhan. Kami tetap memohon kemurahan-Mu untuk memberikan kami kekuatan, semangat, kesatuan roh. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, orang tua, bahkan sampai kepada yang lanjut usia. Pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja ini. Kami mau tetap bersatu padu, sehati sepikir. Dan terus maju. Terbeban juga memikirkan pekerjaan Tuhan. Supaya semakin maju. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga tolong memberkati dan mengurapi hamba-hamba Tuhan yang sudah menunaikan tugas pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan yang pakai mereka. Berkati dalam rumah tangga, di dalam usaha pekerjaan, dalam studi mereka. Kami menyerahkan
bangsa dan negara kami. Sampai saat ini kami melihat pandemi COVID ini juga masih begitu sangat tinggi. Banyak orang yang masih terpapar. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, biar kehendak-Mu yang jadi. Karena kami percaya kalau Tuhan mau, tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk melenyapkan dan menghancurkan virus yang ada di dunia ini dan juga termasuk di Indonesia. Tapi kalau ada rencana Tuhan di balik semua apa yang terjadi ini, supaya hujan pertobatan itu turun dan tercurah, supaya kami juga menyadari bahwa kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan. Lebih dari apapun juga, lebih dari kekayaan, lebih dari kedudukan, dan segala kepintaran kami. Kami berserah ke dalam tangan Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi buat bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Jokowi sebagai presiden. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat, dan kebijaksanaan kepada presiden kami untuk tetap bisa berpikir dengan jernih. Tuhan kiranya memberikan hikmat yang dari Tuhan untuk memimpin, membawa bangsa ini ke depannya semakin baik, sehingga terjadi pemulihan secara ekonomi dan juga kepada hal-hal yang lain. Pemerintahan yang dari pusat sampai ke daerah Surabaya, Sidoarjo, dan Pondok Chandra ini kami tetap serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka juga, Tuhan menolong mereka supaya kota kami, tempat kami juga aman, kami bebas untuk melakukan aktivitas kami, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan kiranya lindungi sertai tutup bungkus semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Keluar masuk kami Tuhan yang jaga mulai sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga kami tidak sampai terpapar oleh virus ini. Kami tetap sehat untuk kami kuat melakukan tugas kami mengiring Tuhan dan juga melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami pagi hari ini. Kami tetap mohon berkat-berkat Tuhan, kebaikan demi kebaikan-Mu tercurah buat seluruh kami yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Yesus, angkat tangan-Mu. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan, hikmat dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita, bawa kita ke awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, saya akan sampaikan pengumuman Bapak Ibu. Yang pertama, minggu depan adalah minggu pertama di bulan Februari. Ya, seperti biasa di minggu pertama kita akan mengadakan perjamuan suci. Ya, kita persiapkan diri kita hari Minggu sebelum kita mulai ibadah jam 8, Bapak Ibu persiapkan juga roti dan anggur atau sejenisnya supaya kita bisa bersama-sama melakukan perjamuan suci. Ya, kita tetap ada ibadah online jam 8 tepat. Yang kedua Bapak Ibu, tetap berdoa buat gereja kita supaya Tuhan yang tolong ya pandemi COVID ini juga cepat reda sehingga kita bisa kembali mengadakan ibadah secara tatap muka atau secara offline. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita harus tetap melakukan bagian kita, ya. Persembahan untuk kas gereja, untuk kas pembangunan, perpuluhan dan sosial, ya bisa Bapak Ibu transfer di nomor rekening yang nanti Bapak Ibu bisa lihat di layar televisi atau di layar HP Bapak Ibu, bisa ditransfer di sana dan diberi penjelasan itu perpuluhan atau persembahan atau yang lain-lain. Ya. Saya akhiri pengumuman sampai di sini. Pesan saya tetap jaga kesehatan kita Bapak Ibu.
cukup istirahat. Ya, dan kalau tidak terlalu penting jangan terlalu sering keluar-keluar atau berada di kerumunan. Ya, karena kita lihat sampai saat ini yang terkena virus ini juga semakin bertambah tiap hari sampai udah puluhan ribu per harinya Bapak Ibu. Seluruh Indonesia ini. Jadi kita perlu jaga juga ya, lakukan tetap protokol kesehatan, jangan abai supaya kita juga tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita, sampai berjumpa untuk minggu yang akan datang di dalam perjamuan suci. Amin.